Hai, aku Vicky, aku 18 tahun. Pernahkah kamu hidup di bawah kendali total orang tua? Apa kamu menyukainya ketika orang tuamu memutuskan semuanya untukmu? Membuatnya tidak mungkin untuk mengekspresikan opinimu. Untukku, hidup di bawah asuhan ayahku menjadi tak tertahankan. Tonton sampai akhir dan kamu akan temukan apa rasanya untuk gadis dewasa untuk tinggal dengan ayah tiran. Aku sudah 18 tahun, dan ayahku masih memutuskan apa yang kukenakan. Apa untuk dimakan, dengan siapa aku berkomunikasi, di mana untuk bersenang-senang, musik apa untuk didengarkan, di mana harus belajar, dan apa yang kulakukan di waktu luang. Aku 10 tahun ketika ibuku meninggal, dan aku sangat merindukannya. Itu sangat berat tanpanya. Dia adalah orang yang baik dan seorang artis bertalenta. Mimpiku adalah melanjutkan karyanya. Sayangnya ayahku tidak mendukung keinginanku. Dia pikir aku harus menjadi seorang pengacara. Tanpa sepengetahuan ayahku, aku mendaftar ke kampus seni. Jika dia tahu, dia akan marah. Temanku Julia adalah satu-satunya yang percaya pada bakatku. Ayahku tidak mengizinkanku untuk bergaul dengan para pria, tapi dia bahkan tidak tahu bahwa Julia dan aku lebih dari sebatas teman. Oh iya, temanku tidak cocok juga dengan ayahku. Dia datang dari keluarga yang berantakan. Untuk menghindari melihat mereka mabuk, Julia terkadang berkeliling di jalanan. Karena ini, ayah menyebutnya anak terlantar di bawah umur. Satu malam, ayahku mendapatkan hal buruk. Dia menemukan surat balasan dari kampus seni di kotak pos. Aku tidak berpikir aku akan menemukan bahwa aku diterima di kampus. Ayahku tidak tahu bahwa itu tidak baik untuk membaca surat orang lain. Apa relatifmu sering melanggar ruang privasimu? Ayahku berteriak bahwa aku harus pergi ke sekolah hukum, dan dia tidak peduli akan mimpiku. Dia merobek suratnya, melempar sobekannya ke mukaku, dan berteriak seperti orang gila. Ayahku tahu bahwa aku akan menulis Julia tentang skandal ini. Jadi dia mengambil semua gadgetku dariku. Sekarang dia memutuskan kapan dan apa yang bisa kukomunikasikan dengan temanku. Itu sangat mengecewakan, tapi aku masih tidak akan menyerahkan mimpiku. Jadi aku memutuskan untuk kabur dari rumah dan mengarah ke rumah terbengkalai, di mana Julia dan teman-temannya sering ke sana. Aku tidak bisa menghubunginya tanpa sebuah telepon, tapi aku berharap dia di sana. Temanku senang untuk melihatku ketika kita bertemu. Aku mengeluh pada Julia tentang ayahku. Dia menyarankan bahwa kita bersenang-senang untuk tidak tenggelam dalam masalah keluarga. Kita lelah duduk di rumah, dan kita pergi untuk berjalan di sekitar kota. Aku tidak pulang ke rumah. Ayahku bahkan tidak tahu aku tidak ada di kamar. Jadi aku bersenang-senang dengan temanku. Karena mereka bertingkah di luar kontrol, pesta kami berakhir di kantor polisi. Aku tidak melanggar hukum. Di sana tidak ada yang bisa menyalahkanku. Petugasnya langsung menghubungi ayahku. Ayah mengantarku pulang dan berteriak padaku di sepanjang jalan. Dia terus teralihkan. Aku takut kita akan mendapatkan sebuah kecelakaan. Plus, ternyata ayahku melihat tabletku dan melihat sebuah foto romantis antara aku dan Julia. Dia terkejut dan langsung memberitahuku untuk tidak memikirkan tentang hubungan. Ketika aku tiba di rumah, aku berusaha untuk tinggal di kamarku. Tapi ayahku memutuskan untuk melanjutkan proses edukasinya. Dia masuk ke kamarku dan mulai memberitahuku bahwa betapa menjijikannya aku. Aku tidak pernah mendengar penghinaan ini darinya. Ayahku sendiri menyebutku mudah dipengaruhi dan tidak patuh. Kamu lihat, aku telah mempermalukan namanya. Akhirnya ayah menjadi sangat marah sampai dia menamparku. Aku siap untuk mati karena kebencian. Karena di balik semua argumen ini, dia tidak pernah mengangkat tangan melawanku sebelumnya. Sementara aku menangis, ayah menghubungi Julia dari teleponku dan berkata padanya untuk tidak berada di dekatku. Dia menyebutkan kata-kata menjijikan, sampai aku takut Julia akan berhenti berbicara padaku setelah itu. Aku berusaha untuk meraih teleponku, tapi ayah mendorongku. Itu adalah hal baik aku jatuh di ranjang, atau aku mungkin memiliki cedera kepala. Setelah selesai dengan percakapannya, ayah melempar teleponku ke ranjang dan bersiap meninggalkan kamar. Kesabaranku sudah habis dan aku berteriak padanya bahwa itu akan lebih baik jika aku mati, dan bukan ibuku. Maka aku akan memiliki hidup yang normal. Aku pikir ayahku akan berteriak atau memukulku lagi, tapi dia hanya perlahan berbalik padaku.
dan melihatku di mata dan berkata dengan pelan bahwa aku bukan lagi anaknya, dan aku bisa keluar dari sini. Jadi aku bukan anaknya. Bagus. Maka aku bisa melakukan apapun yang kumau. Jika aku tidak harus lagi menuruti ayahku, aku sekarang bisa menjadi seorang artis. Setelah mengepak barang-barangku dan meninggalkan sebuah catatan untuk ayahku, memberitahunya untuk tidak mencariku, aku pergi ke kota sebelah, ke kampus yang sudah kuimpikan lama. Sekarang aku tinggal di asrama dengan gadis lain, dan menikmati pelajarannya. Ayahku hanya menghubungiku sekali dan aku berkata padanya, aku akan pergi kemana aku ingin pergi, bukan ke sekolah hukum favoritnya dan dia menutup teleponnya. Tapi Julia sering datang mengunjungiku. Melaluinya, aku mengetahui semua berita tentang kampung halamanku. Nyatanya aku terkadang sangat merindukan rumah. Di kunjungan berikutnya, Julia terlihat bingung. Dia berkata padaku bahwa ayahku memiliki kecelakaan kemarin. Dia baik, tapi dia jelas mendapatkan beberapa cedera. Setelah melihat temanku pergi, aku berusaha untuk melanjutkan urusanku. Tapi yang bisa kupikirkan adalah ayahku. Pernahkah kamu menyadari bahwa orang tercinta bisa meninggalkan hidupmu kapanpun? Aku tidak pernah berpikir aku bisa kehilangan ayahku sangat cepat. Dia bisa saja terbunuh, dan penghinaan dan tuduhannya akan menjadi kata terakhir yang kita katakan ke satu sama lain. Aku tahu aku harus menghubunginya dan mendukungnya, tapi kebencian menghalangiku untuk menghubungi ayahku. Aku berguling sepanjang malam, berpikir dia sendiri di rumah sakit. Mungkin dia ada dalam kesakitan dan membutuhkan bantuan dari anak perempuan satu-satunya. Betapa egoisnya aku. Aku memutuskan bahwa di pagi hari, aku harus menyingkirkan semua dukaku dan pergi ke ayahku. Dengan pikiran itu di kepala, aku akhirnya bisa tidur dengan damai. Aku pikir aku bermimpi tentang masa kecilku dan ibuku yang tersenyum. Ketika aku bangun, aku menyadari betapa aku merindukan ayahku dan langsung pergi ke rumah sakit. Sebelum aku pergi ke kamar ayahku, aku lebih khawatir daripada semua ujian jika digabungkan. Mungkin di situasi lain, aku tidak akan datang. Tapi ayahku ada di sana dan dia membutuhkan dukungan. Ayah terlihat buruk, pucat, dan dalam gips. Aku pikir dia tertidur dan aku hampir pergi ketika dia memanggil namaku. Aku menghampirinya dan dia tersenyum padaku. Itu sulit untuk ayahku untuk bicara, tapi dia berusaha untuk meminta maaf padaku untuk semuanya. Menambahkan bahwa dia malu akan hinaan dan tamparannya. Ayahku berkata dia terlalu mengontrol, tapi dia hanya tidak tahu bagaimana mengekspresikan kekhawatirannya padaku dengan cara lain. Setelah kematian ibuku, aku hanya satu-satunya orang yang memiliki hubungan dengannya. Ayah hanya berusaha melindungiku dari bahaya. Dia tidak mau untuk mengakui bahwa gadis kecilnya sudah cukup dewasa untuk membuat keputusan sendiri. Ayahku menyadari bakatku sebagai artis dan berkata bahwa dia hanya takut bahwa profesi kreatif tidak akan bisa menghasilkan pendapatan yang stabil. Ayah tidak mau menghabiskan sisa hidupnya jauh dari anak tercintanya, dan bahkan dalam pertengkaran. Jadi dia memutuskan untuk berbaikan denganku, mengakui bahwa aku adalah orang dewasa, dan melonggarkan kontrolnya. Sekarang dia tidak keberatan aku pergi ke kampus seni. Dia percaya bahwa aku akan sukses. Aku mendengarkan ayahku dan merasa air mata bergenang di mataku. Aku meraih tangannya dan meminta maaf untuk apa yang aku katakan tentang ibu dan dia. Tentu saja aku senang aku memilikinya. Ayah berkata dia tidak tersinggung. Ayahnya juga menentang pernikahannya. Tapi ayahku melakukan apa yang hatinya katakan padanya dan menikahi ibuku. Jika ayahku tidak bersikeras ketika dia muda, aku mungkin tidak akan lahir sama sekali. Ayah tersenyum dan berjanji bahwa dia tidak akan mengganggu hubunganku dengan Julia lagi. Kita mengatakan perpisahan yang hangat. Aku memberitahu ayahku bahwa aku bisa mengambil waktu rehat dari kampusku untuk merawatnya. Tapi ayahku memintaku untuk tidak mengganggu kelasku. Dia bisa mengatasinya sendiri dan aku harus menjalani hidupku sekarang. Ketika aku kembali berkuliah, aku merasa ringan. Aku tidak berpikir berbaikan dengan ayahku akan membuatku sangat senang. Dan damai di keluargaku menginspirasiku. Aku banyak menggambar, karena segera di sana akan ada eksibisi dari artis baru. Dan aku harus menunjukkan bakatku. Aku berharap ibuku bisa melihatnya. Dia akan bangga padaku. Julia dan aku menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Aku berharap semuanya akan baik-baik saja dengannya. Karena dia selalu mendukungku ketika itu sulit untukku. Aku menghubungi ayah setiap hari. Sekarang aku memberitahunya semuanya yang terjadi di hidupku. Itu menyenangkan bicara dengannya, dan ayahku lebih sedikit khawatir.
Sekarang dia lebih dekat dan lebih berharga untukku. Jika kamu menyukai ceritaku, tolong like, subscribe ke channelnya, dan bagikan dengan temanmu.